Sebelum menjadi juara, Persib adalah identitas Kota Sembilan. Ada klub yang dibangun untuk menang. Ada klub yang dibangun untuk bisnis. Tetapi ada klub yang tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar dari sepak bola. Dan di Indonesia, salah satu nama itu adalah Persib Bandung. Kalau berbicara tentang Persib, orang sering langsung membayangkan tribun biru, lautan manusia, suara nyanyian, dan kota yang seolah berhenti ketika pertandingan dimulai. Tetapi sebelum semua gelar, sebelum euforia, sebelum malam-malam juara, ada perjalanan panjang. Karena Persib tidak lahir sebagai klub besar. Mereka tumbuh bersama sejarah. Tumbuh bersama Bandung. Tumbuh bersama generasi yang menjadikan sepak bola bukan hiburan, tetapi kebanggaan. Sejak era awal sepak bola Indonesia, Persib sudah menjadi salah satu nama yang terus muncul. Melewati zaman yang berubah. Melewati kompetisi yang berubah. Melewati generasi pemain yang datang dan pergi. Namun satu hal tidak pernah berubah. Bahwa Persib selalu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli. Identitas. Karena bagi banyak orang, Persib bukan klub yang didukung. Persib adalah bagian hidup. Dan mungkin itu alasan mengapa setiap perjalanan menuju gelar selalu terasa berbeda. Karena ketika Persib menang, yang ikut merayakan bukan hanya pemain, tetapi seluruh kota. Era ketika Persib mulai menjadi kekuatan besar 4. Ada masa ketika sepak bola Indonesia berkembang sangat cepat. Klub-klub mulai membangun identitas. Rivalitas mulai tumbuh. Dan kompetisi mulai menjadi panggung besar. Di masa itu, Persib mulai membentuk reputasi. Bukan hanya sebagai tim besar, tetapi tim yang sulit dikalahkan. Permainan cepat, karakter kuat, dan mental bertanding yang mulai dikenal luas. Setiap generasi punya pahlawannya. Setiap era punya ceritanya. Tetapi semuanya membentuk satu hal. Budaya menang. Yang menarik dari Persib bukan hanya soal hasil, tetapi bagaimana klub ini membangun hubungan dengan suporternya. Karena ketika stadion penuh, energinya terasa berbeda. Tekanan untuk lawan. Dorongan untuk pemain. Dan perlahan, Persib bukan hanya mengejar kemenangan, tetapi mulai mengejar sejarah. Ada musim ketika semuanya terasa sempurna. Ada musim ketika perjuangan terasa sangat panjang. Tetapi setiap langkah membawa satu mimpi yang sama. Mengangkat trofi. Dan saat momen itu akhirnya datang, itu bukan sekadar juara. Itu perayaan seluruh Bandung. Saat gelar juara menjadi lebih dari sekadar trofi 4. Trofi di sepak bola selalu terlihat sama. Logam, piala, foto, perayaan. Tetapi bagi pendukung, maknanya bisa sangat berbeda. Bagi Persib, gelar bukan hanya angka. Karena setiap gelar punya cerita. Ada musim penuh tekanan. Ada musim penuh keraguan. Ada saat semua orang meragukan. Ada saat perjalanan terasa terlalu panjang. Namun ketika peluit terakhir berbunyi, semua rasa lelah berubah. Stadion berubah menjadi lautan emosi. Orang menangis. Orang bernyanyi. Orang memeluk orang yang bahkan tidak mereka kenal. Karena di momen seperti itu, semua menjadi satu. Itulah yang membuat gelar Persib selalu terasa spesial. Karena yang dirayakan bukan hanya kemenangan,
tetapi perjalanan menuju kemenangan. Awal dari kisah juara yang akan dikenang 4. Tidak semua klub punya cerita. Tidak semua klub punya ikatan. Tetapi Persib punya keduanya. Dan perjalanan juara mereka bukan dimulai dari satu musim, tetapi dari puluhan tahun keyakinan. Dari pemain, dari pelatih, dari stadion, dan dari ribuan orang yang tidak pernah berhenti percaya. Karena sebelum menjadi juara, mereka sudah belajar bertahan. Dan sebelum mengangkat trofi, mereka sudah menjadi kebanggaan. Ketika menjadi Persib berarti siap menanggung tekanan 9. Menjadi pemain Persib tidak pernah sama seperti bermain di klub lain. Karena ketika memakai lambang di dada, yang dibawa bukan hanya ekspektasi 11 pemain, tetapi harapan satu kota. Dan di kota seperti Bandung, sepak bola tidak pernah menjadi sekadar hiburan. Ia menjadi percakapan sehari-hari, menjadi kebiasaan, menjadi bagian dari identitas. Setiap pertandingan dibahas, setiap hasil dirasakan, setiap kemenangan dirayakan, dan setiap kekalahan terasa lebih lama. Disinilah tekanan mulai berubah menjadi sesuatu yang berbeda. Karena di Persib, bermain bagus belum cukup. Yang diminta selalu lebih. Menang, bersaing, dan pada akhirnya, juara. Ada musim-musim ketika Persib terlihat kuat. Skuad bagus. Atmosfer mendukung. Harapan tinggi. Tetapi sepak bola tidak pernah berjalan sesuai rencana. Kadang perjalanan menuju gelar justru dimulai dari keraguan. Dari hasil yang tidak konsisten. Dari kritik. Dari pertanyaan. Apakah musim ini akhirnya menjadi milik Persib? Dan justru dari tekanan itu, karakter mulai terbentuk. Musim ketika semua orang mulai percaya 7. Setiap klub punya satu musim yang terasa berbeda. Awalnya tidak terlalu terlihat. Pertandingan demi pertandingan berjalan. Poin mulai terkumpul. Tim mulai menemukan ritme. Lalu perlahan, orang mulai percaya. Bukan percaya karena janji, tetapi karena melihat sesuatu di lapangan. Ada semangat, ada disiplin, ada rasa bahwa tim ini tidak mudah menyerah. Dan itu mulai terasa di setiap pertandingan. Ketika tertinggal, mereka tetap mengejar. Ketika ditekan, mereka tetap tenang. Ketika menang, mereka tidak cepat puas. Perlahan suasana kota ikut berubah. Pembicaraan mulai berbeda. Orang mulai menghitung peluang. Mulai melihat jadwal. Mulai membayangkan sesuatu yang belum berani diucapkan. Juara. Tetapi semakin dekat ke puncak, semakin besar tekanannya. Karena sekarang semua orang mulai percaya. Dan ketika harapan tumbuh, rasa takut gagal ikut tumbuh. Di titik itu, tim tidak hanya melawan lawan, tetapi juga melawan ekspektasi. Ketika stadion menjadi lautan biru 4, ada malam-malam tertentu dalam sejarah Persib yang sulit dijelaskan. Bukan karena skor, tetapi karena suasananya. Tribun penuh. Suara tidak berhenti. Dan seluruh stadion terasa bergerak bersama. Di momen seperti itu, pertandingan terasa berbeda. Setiap tackle disambut. Setiap peluang membuat ribuan orang berdiri. Dan setiap menit terasa lebih panjang. Pemain mulai merasakan energi itu. Mereka berlari lebih jauh.
bermain lebih berani. Karena mereka tahu, mereka tidak bermain sendiri. Ada ribuan orang di belakang mereka. Dan itu menjadi kekuatan. Banyak tim punya pemain hebat. Tetapi tidak semua tim punya hubungan seperti ini. Hubungan yang membuat pertandingan terasa seperti urusan seluruh kota. Dan ketika hasil mulai mendekat, ketegangan berubah menjadi keyakinan. Persib tidak lagi mengejar. Persib mulai terlihat seperti calon juara. Saat mimpi itu mulai terlihat nyata 4. Semakin dekat menuju akhir musim, semakin sedikit ruang untuk salah. Setiap pertandingan terasa seperti final. Setiap poin terasa penting. Dan suasana mulai berubah. Tidak ada lagi pembicaraan santai. Semua orang fokus. Semua orang menghitung. Semua orang menunggu. Karena mereka tahu, momen yang sudah lama dicari mungkin akhirnya datang. Tetapi di sepak bola, tidak ada yang diberikan. Semuanya harus direbut. Dan Persib mulai masuk ke fase itu. Fase ketika setiap kemenangan terasa lebih berat. Tetapi juga lebih berharga. Karena sekarang, garis akhir mulai terlihat. Menuju hari yang dinanti seluruh Bandung 4. Ada fase dalam setiap musim yang terasa berbeda. Bukan awal musim. Bukan pertengahan. Tetapi saat semua mulai sadar, ini benar-benar bisa terjadi. Untuk Persib, momen itu tidak datang dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan. Dari kemenangan demi kemenangan. Dari pertandingan yang berhasil dilewati. Dari tekanan yang mulai berubah menjadi keyakinan. Dan tiba-tiba, orang mulai berhenti berkata, mungkin. Mereka mulai berkata, kita bisa juara. Tetapi justru di titik itu tantangan terbesar muncul. Karena mengejar gelar dan mempertahankan peluang juara adalah dua hal yang berbeda. Sekarang setiap pertandingan terasa lebih berat. Bukan karena lawannya berubah, tetapi karena ekspektasinya berubah. Pemain mulai sadar. Satu kesalahan bisa mengubah semuanya. Satu hasil buruk bisa menghapus kerja keras berbulan-bulan. Dan seluruh kota mulai ikut menghitung. Jadwal, poin, peluang. Semua orang menunggu. Semua orang berharap. Tetapi tidak ada yang berani terlalu yakin. Karena sepak bola terlalu sering menghancurkan harapan. Dan Persib tahu, kalau mereka ingin dikenang, mereka harus melewati bagian tersulit. Ketika tekanan tidak lagi datang dari lawan 4. Ada satu hal yang tidak terlihat dari luar. Semakin dekat dengan gelar, semakin sedikit lawan yang benar-benar menakutkan. Karena yang paling berat justru pikiran sendiri. Bagaimana tetap tenang? Bagaimana tidak terburu-buru? Bagaimana bermain seperti biasa saat seluruh kota menunggu? Di momen seperti ini, pengalaman menjadi penting. Pemimpin di lapangan mulai berbicara lebih banyak. Pelatih mulai menjaga suasana. Pemain mulai saling mengingatkan. Karena mereka tahu, gelar tidak dimenangkan oleh tim paling emosional. Tetapi tim yang bisa tetap tenang saat semuanya terasa besar. Dan Persib mulai menunjukkan itu. Ada pertandingan yang tidak indah. Ada kemenangan tipis. Ada momen ketika tim terlihat lelah. Tetapi mereka tetap bergerak. Tetap mengambil poin. Tetap menjaga harapan. Dan semakin dekat ke akhir, atmosfer berubah. Bandung mulai percaya. Bukan percaya karena mimpi,
Tetapi karena melihat sendiri, tim ini tidak menyerah. Malam yang membuat seluruh kota tidak tidur 8. Lalu tibalah momen yang selalu dibayangkan. Peluit, skor, dan detik ketika semuanya berubah. Sulit menjelaskan apa yang terjadi ketika sebuah klub akhirnya sampai. Karena itu bukan hanya soal pertandingan. Itu akumulasi. Dari semua penantian. Dari semua musim. Dari semua harapan. Dan ketika momen itu datang, orang tidak langsung bersorak. Ada beberapa detik yang terasa aneh. Seperti memastikan, ini benar-benar terjadi. Lalu semuanya meledak. Tribun, pemain, pelatih, kota, semua menjadi satu. Bendera keluar. Lagu dinyanyikan. Orang saling memeluk. Telepon berbunyi. Jalan mulai penuh. Dan untuk satu malam, Bandung berubah. Karena Persib bukan sekadar menang. Persib juara. Dan bagi banyak orang, itu lebih dari hasil pertandingan. Itu kenangan yang akan dibawa seumur hidup. Saat gelar tidak lagi menjadi mimpi 7. Ada trofi yang hanya menjadi koleksi. Tetapi ada trofi yang menjadi cerita. Dan untuk Persib, gelar selalu punya makna lebih besar. Karena setiap generasi punya penantian. Setiap generasi punya cerita. Dan sekarang, mereka punya momen untuk dikenang. Tetapi perjalanan belum selesai. Karena menjadi juara 1 kali itu sulit. Tetapi tetap menjadi klub besar. Jauh lebih sulit. Dan di part 4 nanti, kita masuk ke bagian terakhir. Tentang bagaimana gelar mengubah Persib, bagaimana Bandung merayakannya, dan kenapa kisah juara ini terus hidup sampai sekarang. Saat gelar itu akhirnya menjadi milik Bandung 4. Ada banyak klub yang pernah juara. Tetapi tidak semua klub merayakan gelar dengan cara yang sama. Karena bagi sebagian tim, juara adalah target. Tetapi bagi Persib, juara selalu terasa seperti perjalanan panjang yang akhirnya menemukan akhir. Saat momen itu datang, yang berubah bukan hanya papan klasemen. Yang berubah adalah suasana kota. Orang-orang yang biasanya sibuk mulai berhenti sejenak. Percakapan berubah. Jalan dipenuhi warna biru. Media berbicara tentang satu hal. Dan semua orang merasa menjadi bagian dari sesuatu. Karena Persib bukan klub yang berdiri sendiri. Persib tumbuh bersama kotanya. Tumbuh bersama generasi. Dan saat trofi akhirnya diangkat, itu bukan hanya milik pemain. Itu milik semua orang yang menunggu. Ada yang sudah mendukung puluhan tahun. Ada yang baru mengenal sepak bola. Ada yang mengikuti dari tribun. Ada yang hanya menonton dari jauh. Tetapi malam itu, semuanya menjadi satu. Karena kemenangan besar selalu punya satu kesamaan. Ia membuat orang merasa memiliki cerita yang sama. Persib dan Bobotoh tidak pernah benar-benar terpisah 4. Ada banyak klub besar. Ada banyak supporter besar. Tetapi hubungan seperti Persib dan Bobotoh selalu punya tempat sendiri. Karena hubungan mereka tidak dibangun dalam satu musim. Tidak dibangun oleh satu pemain. Tidak dibangun oleh satu trofi. Tetapi oleh waktu. Musim demi musim. Tahun demi tahun. Momen baik. Momen sulit. Dan itu yang membuat gelar terasa lebih emosional. Karena saat Persib menang,
Yang dirasakan bukan hanya bangga, tetapi lega. Lega karena penantian tidak sia-sia. Lega karena dukungan tidak hilang. Lega karena semua perjalanan panjang akhirnya punya jawaban. Di sepak bola, supporter sering tidak masuk statistik. Tetapi semua orang tahu, ada pertandingan yang tidak bisa dimenangkan tanpa mereka. Dan bagi Persib, dukungan selalu menjadi bagian cerita. Karena bahkan di musim sulit, tribun tetap bernyanyi. Dan saat gelar datang, mereka merasa ikut mengangkat trofi itu. Menjadi juara itu sulit, tapi menjadi Persib lebih dari sekadar menang 6. Trofi memang penting, tetapi ada sesuatu yang lebih besar. Warisan. Karena setelah perayaan selesai, setelah lampu stadion mati, yang tersisa adalah cerita. Cerita yang akan diceritakan lagi. Tentang musim itu. Tentang gol itu. Tentang malam itu. Dan generasi berikutnya akan tumbuh dengan cerita yang sama. Mereka akan mendengar bagaimana Persib menjadi juara. Bagaimana stadion berubah menjadi lautan biru. Bagaimana seluruh kota ikut bernyanyi. Dan perlahan, mereka akan jatuh cinta juga. Itulah mengapa klub seperti Persib selalu terasa berbeda. Karena mereka tidak hanya mengumpulkan gelar. Mereka membangun kenangan. Dan kenangan itu bertahan jauh lebih lama daripada trofi. Penutup 4. Pada akhirnya, sejarah juara bukan tentang berapa banyak trofi yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana trofi itu didapat. Tentang siapa yang bertahan. Tentang siapa yang percaya. Dan tentang siapa yang tetap ada saat semuanya belum pasti. Persib telah melewati banyak era. Banyak pemain. Banyak pertandingan. Tetapi satu hal tetap sama. Warna biru selalu punya tempat di hati banyak orang. Karena Persib bukan hanya klub. Persib adalah cerita. Cerita tentang kota. Cerita tentang harapan. Cerita tentang perjalanan panjang menuju puncak. Dan ketika suatu hari orang bertanya, kenapa gelar Persib selalu terasa spesial? Jawabannya sederhana. Karena itu bukan hanya kemenangan di lapangan. Itu kemenangan seluruh Bandung.